Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Tabita Priscilla. Pada pertemuan kali ini saya masih menjelaskan tentang materi cerpen. Ada 3 hal pokok yang akan kita bahas, yaitu diantaranya adalah unsur intrinsik cerpen, struktur cerpen, kaidah kebahasaan cerpen. Nah, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun beberapa unsur di dalam teksnya Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik ini adalah unsur yang berasal dari dalam sebuah cerita pendek. Yang meliputi diantaranya itu adalah tema, amanat, penokohan, alur, latar, gaya bahasa. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa itu tema? Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Nah, jadi tema ini biasanya menyangkut persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan di dalam sebuah cerita, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan lain-lain. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa tema itu adalah gagasan utama dalam sebuah cerita yang menceritakan keseluruhan dari seluruh cerita yang dibaca. Yang kedua itu amanat. Tentu kita tahu dan pasti sudah mengerti tentang amanat. Nah, amanat ini merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Jadi di dalam sebuah cerita ada amanat yang terkandung di dalamnya, mengajarkan orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Nah, biasanya di dalam sebuah cerita ada amanat-amanat yang terkandung di dalamnya. Misalnya ketika seseorang angkuh, lalu dia mengalami kejatuhan sehingga dia bertobat dan tidak menjadi angkuh lagi. Nah, dari cerita itu pun sudah dapat ditarik kesimpulan amanat yang terkandung di dalamnya mengajarkan seseorang untuk berbuat atau berperilaku positif. Jadi amanat ini merupakan pesan atau ajaran yang hendak disampaikan pengarang melalui cerita yang dituliskannya kepada pembaca yang membaca sebuah cerita pendek. Yang ketiga itu ada penokohan. Nah, ada yang namanya tokoh dan penokohan. Beda antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh ini merupakan orang yang berperan di dalam sebuah cerita. Kalau penokohan adalah watak dari tokoh yang berperan di dalamnya atau sikap atau karakter dari tokoh tersebut. Jadi beda pengertian tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan itu adalah karakter dari tokoh tersebut. Jadi dapat bisa dibedakan ya antara tokoh dan penokohan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh ini merupakan cara pengarang untuk menggambarkan dan mengembangkan karakter-karakter tokoh di dalam sebuah cerita. Yang seterusnya itu ada alur yang keempat. Nah, apa itu alur? Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat bersifat kronologis. Jadi, alur ini adalah jalannya sebuah cerita dari cerita awal, permulaan, pertengahan, dan ending. Jadi, sebuah cerita dengan berjalannya hubungan sebab akibat itu dinamakan dengan alur, karena alur ini adalah jalan sebuah cerita, di mana sebuah cerita menceritakan awal mula kejadian itu terjadi, kemudian masalahnya, kemudian timbul perpecahan atau perbesaran masalah atau yang disebut dengan klimaks, dan yang terakhir itu yang disebut dengan ending atau penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, itu disebut dengan alur. Dan yang terakhir ada yang berikutnya itu adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Nah, biasanya di dalam sebuah cerita menceritakan di mana peristiwa itu terjadi. Tempatnya dia biasa menggambarkan sebuah cerita di rumah, di sekolah, di sawah, di perkebunan, di jalan, dan lain sebagainya. Nah, cerita tersebut sudah menggambarkan tempat kejadian peristiwa itu terjadi di dalam sebuah cerita. Kalau berhubungan waktu, biasanya mengungkapkan pada kapan waktunya terjadi, bisa sore hari, malam hari, petang hari, dan lain sebagainya. Nah, jadi latar ini adalah tempat dan waktu terjadinya sebuah cerita di dalam sebuah cerpen.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa latar ini adalah tempat kejadian dan waktu terjadinya sebuah cerita itu terjadi di dalam peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita pendek. Sudah mengerti ya mungkin tentang latar. Selanjutnya yang terakhir itu adalah gaya bahasa. Nah, apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah cara pengarang menggambarkan cerita tersebut. Nah, misalnya ketika di dalam sebuah cerita seorang tokoh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar atau yang bersifat tidak baik. Nah, dari cerita tersebut seorang pembaca sudah dapat menyimpulkan bahwa tokoh tersebut merupakan tokoh yang jahat. Sedangkan ketika seorang tokoh menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, yang baik, kita dapat mengerti dan memahami bahwa tokoh tersebut memiliki karakter atau sifat yang baik. Jadi, gaya bahasa ini menentukan sekali bagaimana cerita tersebut digambarkan. Jadi, melalui gaya bahasa pengarang menggambarkan cerita yang disampaikannya kepada pengarang, sehingga pengarang tahu bagaimana pembawaan di dalam sebuah cerita tersebut melalui tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah, lanjut, kita sudah mengetahui tentang unsur-unsur intrinsik. Intinya tadi ada tema, ada amanat, ada penokohan, ada alur, ada gaya bahasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam struktur cerpen. Nah, struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerita itu sendiri. Jadi, struktur cerpen ini merupakan rangkaian sebuah cerita yang membentuk sebuah cerita cerpen itu sendiri. Jadi, struktur cerpen ini adalah unsur yang berupa unsur alur. Nah, saya sudah jelaskan tadi alur itu apa? Rangkaian sebuah cerita. Jadi, di dalam struktur cerpen ini memberikan gambaran atau rangkaian sebuah cerita atau peristiwa dalam suatu cerpen. Apa-apa saja yang termasuk di dalam unsur-unsur, maksud saya apa-apa saja yang termasuk di dalam struktur cerita pendek tersebut. Nah, kita lihat bagiannya di sini. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di bawah itu adalah pengenalan cerita. Nah, ada pengenalan cerita yang pertama, dan yang kedua itu adalah pengungkapan peristiwa. Ketiga itu menuju konflik, keempat puncak konflik, dan yang terakhir itu adalah penyelesaian. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu itu ada pengenalan cerita. Nah, pada pengenalan cerita ini, pengarang itu memperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sebuah cerita. Jadi, ketika awal mula cerita itu dibaca, pengarang menggambarkan tokohnya terlebih dahulu, siapa yang terlibat di dalamnya, siapa saja tokohnya. Itu adalah pengenalan dari sebuah cerita, artinya mengenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sebuah cerita. Yang kedua itu adalah pengungkapan peristiwa. Pada tahap ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Nah, jadi pada tahap ini awal masalah itu muncul, di tahap inilah dia pada pengungkapan peristiwa. Muncul masalah baru yang menjadi persoalan di dalam sebuah cerita. Nah, masalah-masalah yang disajikan bisa masalah tentang pertengkaran dan lain sebagainya, pertentangan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Nah, yang ketiga itu menuju pada konflik. Nah, pada tahap ini terjadi peningkatan sebuah cerita. Misalnya, ketika terjadi pertentangan, terjadi sebuah permasalahan yang meningkat dalam sebuah cerita. Pada tahap ini juga menggambarkan kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran pada tokoh. Jadi pada tahap ini kita dapat melihat bahwa pada sebuah cerita timbullah berbagai kehebohan-kehebohan yang terjadi di dalamnya yang akan menuju pada puncak masalah tersebut. Nah, yang keempat itu adalah puncak masalah. Nah, puncak masalah ini biasa disebut juga dengan klimaks.
Jadi klimaks ini adalah masalah yang paling besar yang terjadi di dalam sebuah cerita tersebut, puncaknya. Dan pada bagian ini cerita yang masalahnya itu adalah masalah yang paling besar dan mendebarkan ataupun menegangkan. Nah, biasa pembaca mengalami hal-hal yang serius pada situasi puncak konflik ini, karena masalah yang ditimbulkan bisa membuat pembaca merasa tegang dan mendebarkan melihat masalah yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, jadi pada bagian ini ditentukan perubahan nasib para tokoh. Jadi pada puncak konflik ini nasib para tokoh akan ditentukan. Misalnya, apakah kemudian ia berhasil menyelesaikan masalahnya atau sebaliknya ia gagal dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, itu adalah puncak konflik dari sebuah cerita. Yang terakhir itu adalah penyelesaian atau ending. Nah, pada tahap ini cerita mulai menuju kepada kebahagiaan atau akhir dari sebuah kisah, menjelaskan tentang nasib-nasib tokoh yang terlibat di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah cerpen. Nah, jadi pada penyelesaian ini tokoh-tokoh mengalami puncak peristiwa, tokoh-tokoh mengalami perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah seorang tokoh tersebut berubah menjadi baik yang awalnya jahat? Nah, itu terjadinya di penyelesaian atau ending. Nah, biasanya di sebuah penyelesaian ini menyelesaikan sebuah cerita yang berakhir dengan bahagia misalnya, atau cerita yang berakhir dengan haru dan menyedihkan. Itu adalah dari penyelesaian sebuah cerita. Nah, jadi dapat kita lihat proses-proses dari jalannya sebuah cerita. Ada pengenalan cerita, ada pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaiannya. Nah, itu adalah itu adalah struktur-struktur dari sebuah cerpen. Selanjutnya, kita masuk di dalam ciri-ciri kaidah kebahasaan cerpen. Ciri-ciri kaidah kebahasaan cerpen diantaranya: ciri-ciri dari kaidah kebahasaan cerpen diantaranya: 1. Kalimat bermakna lampau. 2. Kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. 4. Menggunakan kata kerja yang menunjuk kalimat tak langsung. Nah, yang kelima, kata kerja menyatakan sesuatu. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Sepertinya Ibu tidak menjelaskan yang ketiga karena di sini kurang jelas. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Kalimat yang bermakna lampau artinya yang sudah lalu, yang sudah lewat. Jadi biasanya di dalam sebuah cerita menggunakan kata ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan pada masa itu. Nah, kata-kata tersebut menunjukkan kalimat-kalimat yang bermakna lampau atau waktu yang sudah lewat. Dan yang kedua itu kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya sejak saat itu. Contoh yang lain lagi adalah setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, kata-kata tersebut menyatakan urutan waktu kejadian peristiwa itu terjadi. Yang ketiga itu kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Seperti kata kerja ini bersifat aktif ya, jadi dilakukan. Seperti membersihkan, menawari, melompat, menyuruh, menghindar, dan lain sebagainya. Jadi pada kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi ini, dia bersifat aktif karena dia menyatakan kata kerja, yaitu sesuatu yang dilakukan. Nah, yang keempat itu adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung.
Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang kelima, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh tokoh. Contohnya, menyatakan sesuatu yang dirasakan. Contoh salah satu kata Ibu berikan adalah menginginkan. Nah, menginginkan merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. Atau mendambakan, merasakan, dan mengharapkan. Nah, contoh-contoh kata tersebut merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan oleh seorang tokoh. Dan yang keenam itu adalah menggunakan banyak dialog. Nah, pada sebuah cerita tentu pasti banyak menggunakan dialog-dialog di dalam sebuah cerita. Biasanya dialog-dialog tersebut ditandai dengan tanda petik ketika dialognya terjadi. Jadi ketika mau membuat sebuah cerita, menggambarkan dialognya, terlebih dahulu diawali dengan tanda petik untuk menuturkan tujuan langsung atau dialog yang terjadi. Yang terakhir itu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, jadi pada kata-kata sifat ini contohnya dapat kita lihat pada sebuah cerita. Contohnya, Ibu ulangi sekali lagi, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalkan pada sebuah cerita, dia menyebutkan seseorang ini rajin, pandai memasak, pandai membuat segala sesuatu masakan, baik itu masakan barat atau masakan timur. Nah, jadi pada cerita tersebut sudah menggambarkan seorang tokoh. Tokoh tersebut ialah seorang yang pandai memasak. Nah, contoh juga, misalnya ia rajin membersihkan rumahnya, ia rajin merapikan kamarnya. Nah, kata-kata tersebut sudah menggambarkan seorang tokoh yang sangat bersih di dalam kesehariannya. Nah, misalkan dia mengatakan juga dalam sebuah cerita, hatinya sedang sedih, dia sedang resah, atau menggambarkan meninggalnya sanak saudara. Nah, dari cerita tersebut sudah menggambarkan suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita. Ketika menggambarkan tentang suasana meninggal, artinya suasana yang terjadi sedang berduka, sedang sedih, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian dari penjelasan pada hari ini tentang ciri-ciri kaidah kebahasaan cerpen. Nah, pada minggu berikutnya kita akan membahas tentang topik di dalam cerpen dan menyunting teks cerpen. Nah, kiranya materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat menjadi menambah pemahaman kita semua, menambah ilmu kita semua, sehingga kita mengerti dan memahami dari cerita pendek. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Biarlah kita semua sama-sama belajar. Kiranya materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu harap selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga jarak, melihat kondisi sekarang yang kurang efektif. Biarlah kita semua tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.